Halo semuanya, kembali lagi dengan kelompok 8. Di sini kita akan mempresentasikan tentang pengendalian di PT Telkom Indonesia. Anggota kelompok kami terdiri dari Amira Zulfa Widyaningsih dengan 3 digit NIM terakhir 120, Muhammad Lutfi Ramadhani dengan 3 digit NIM terakhir 134, dan Pasha Feruzani Lukiana dengan 3 digit NIM terakhir 136. Di PT Telkom terdapat standar yang digunakan dalam pengendalian. Yang pertama ada Standar Akuntansi Keuangan Indonesia atau PSAK dan International Financial Reporting Standards atau IFRS untuk pelaporan keuangan. Selanjutnya ada Sarbanes-Oxley Act atau SOA, terutama bagian 302 dan 404 untuk mendukung tata kelola dan pelaporan yang transparan. Yang ketiga ada Regulasi BUMN terkait tata kelola perusahaan yang baik atau GCG. Langkah pengendalian yang digunakan, yang pertama ada Control Environment, mengembangkan budaya perusahaan berdasarkan nilai The Telkom Way, Solid, Speed, Smart, menerapkan pendekatan audit berbasis resiko, dan yang terakhir meningkatkan kompetensi karyawan melalui direktori kompetensi. Yang kedua ada Risk Assessment, menilai resiko termasuk risiko kecurangan dan perubahan signifikan, kemudian mengembangkan kebijakan akuntansi sesuai standar internasional dan lingkungan internal yang berubah. 3. Control Activities berfungsi untuk membentuk Business Process Owner dan Application Owner, menerapkan pemisahan fungsi untuk mengurangi potensi kesalahan atau kecurangan, menetapkan kontrol atas teknologi informasi untuk mendukung proses bisnis yang aman dan efisien. 4. Information and Communication berfungsi untuk menyediakan kebijakan informasi dan teknologi yang mencakup manajemen dan tata kelola TI. Yang kedua, komunikasi internal dan eksternal untuk memastikan informasi tersampaikan secara akurat. 5. Monitoring Activities berfungsi untuk evaluasi terus-menerus oleh Departemen Audit Internal dan pihak eksternal, menggunakan hasil audit untuk mengidentifikasi dan memperbaiki kelemahan kontrol. Proses pengendalian internal dan eksternal. Internal Control fokus pada pengawasan keuangan dan operasional melalui langkah seperti yang pertama pengendalian fisik aset, yang kedua pemisahan tugas dan otorisasi, yang ketiga dokumentasi transaksi dengan baik. External Control contohnya, yang pertama audit oleh pihak eksternal seperti auditor independen, 2. Penerapan kebijakan anti-fraud untuk mencegah potensi kecurangan, 3. Pengelolaan risiko eksternal yang mencakup lingkungan regulasi, pasar, dan teknologi. Kesimpulan, berdasarkan penilaian pada tahun-tahun sebelumnya, sistem pengendalian internal di Telkom dinilai efektif untuk memastikan operasional dan keuangan berjalan sesuai rencana dan mampu merespon perubahan dengan cepat.